Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dufmafa. Saya merupakan pengembang sekaligus penanggung jawab aplikasi Malika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, sebenarnya Malika itu aplikasi apa ya? Malika merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman R untuk mengolah data dengan memanfaatkan machine learning menggunakan algoritma Naive Bayes classifier. Singkatnya, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengolah data menggunakan algoritma Naive Bayes, yang dimana algoritma ini dapat digunakan untuk memprediksi masa depan berdasarkan masa lalu. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai apa itu aplikasi Malika. Sekarang, mari kita masuk dalam tutorial dari aplikasi Malika. Oke, ini adalah tampilan awal di saat kalian mengakses website Malika, yaitu malika.shinyapps.io/malika. Tampilan awal di saat kalian mengakses aplikasi ini adalah tampilan untuk menginput data. Jadi aplikasi ini didesain untuk kalian yang ingin cepat langsung masuk web, langsung ngolah data selesai gitu. Jadi kayak langsung buka webnya, langsung input data gitu, nggak usah banyak menu-menu sana sini. Oke, tapi sebelum ke input data, di sini sebenarnya ada tentang yang udah saya jelasin tadi di awal. Kalau aplikasi Malika itu aplikasi tentang apa, di sini udah jelasin sebenarnya secara singkat gitu. Di sini juga ada YouTube Malika. Kalau kalian ada butuh bantuan juga bisa kirim email atau ke Instagram. Dan di sini ada filosofi dari logo Malika ini melambangkan logo Shiny. Logo Shiny itu merupakan salah satu framework dari R yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Malika ini. Setelah itu, ini gerigi, gerigi di luar situ merupakan melambangkan mesin, ini kanannya gear gitu. Terus setelah itu learning, ini sebenarnya ini buku melambangkan buku gitu. Jadi ini gambar buku melambangkan kita harus belajar learning. Maka dari itu, Malika merupakan aplikasi machine learning yang dikembangkan menggunakan Shiny Framework. Oke, itu singkatnya aja. Setelah itu mari kita masuk ke dalam halaman input data. Di paling atas di dalam halaman input data ini kalian bisa menginput nama kalian. Sebenarnya ini tuh nggak wajib dan nggak akan mempengaruhi hasil. Cuman nanti nama kalian akan muncul pada halaman report, atau setelah kalian mengunduh report dari informasi semuanya, nanti nama kalian akan muncul di situ. Dan yang kedua, nama kalian juga akan muncul di sini. Bentar, saya tulis ya. Oh, ini Muhammad Duffa. Nama kalian akan muncul di atas secara real time, jadi seenggaknya lebih interaktif gitu loh. Setelah itu, pada bagian bawahnya adalah user dapat menginput dataset mereka. Di sini saya menggunakan dataset diabetes yang dimana memprediksi apakah dia tuh positif diabetes atau tidak, makanya masuk ke kelas ini, positif dan sebagainya. Setelah itu, di bawah input dataset ini, user dapat mengubah separator berdasarkan separator mereka. Jika di saat kalian menginput data tampilan tidak dalam bentuk tabel atau tidak serapi ini, kalian dapat mengubah separatornya ini berdasarkan separator kalian. Semisal di saat kalian menginput data yang ditampilkan seperti ini kan tidak terbagi dalam bentuk tabel-tabel, makanya diubah-ubah berdasarkan separator kalian. Dan pada saat ini posisi studi kasus saya ini menggunakan separatornya koma, makanya saya memilih koma dan hasil outputnya jauh lebih rapi dan bisa diproses datanya gitu. Jadi kalau misalkan belum terbaca seperti ini, data tidak akan bisa diproses karena nanti jatuhnya hanya terbaca satu atribut doang gitu. Jadi makanya harus disesuaikan separatornya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam menu utama pada aplikasi ini, yaitu Naive Bayes classifier. Oke, pada Naive Bayes classifier ini kalian akan disajikan dashboard dengan berbagai macam fitur yang dapat digunakan gitu. Nah, di sini yang pertama adalah train task plate, predictor X, target Y, dan juga tab box yang berisi berbagai macam menu yang akan kita jelajahi satu persatu nanti habis ini ya. Oke, yang pertama adalah train or task split dalam bentuk persen. Gitu. Defaultnya aplikasi Malika ini adalah 75%, yang dimana 75% data akan dijadikan training dan 25% data akan dijadikan testing. Ini default 75%. Namun pengguna diberikan fleksibilitas untuk menentukan data training dan testing mereka sendiri gitu. Di bawahnya terdapat total kolom,
dari dataset pengguna, total datanya berapa, training datanya berapa, testing datanya berapa. Nah, di sini kan total datanya 520. Di splitting lah 75%. Jadi 75% dari 520 adalah 390. 390 ini merupakan data training dan sisanya 130 merupakan data testing. Selanjutnya adalah predictor X. Predictor X ini merupakan atribut yang nanti akan digunakan sebagai prediksi dari target-targetnya. Jadi pada perhitungan FBS itu nanti pada conditional probability target itu akan diperhitungkan dengan prediktor-prediktor yang lainnya. Oke, sekarang kita memilih beberapa prediktor. Kalau pada kasus ini saya memilih semuanya, jadi kayak tinggal pilih semua prediktor X. Namun di bagian atas ini ada tulisan, perhatian, jangan input prediktor X dan target Y dengan tipe data numerik kecuali tipe data numerik berupa kategori seperti 1 dan 0. Karena apa? Karena pada dasarnya FBS classifier ini merupakan classifier yang kurang baik dalam memprediksi tipe data numerik gitu. Karena emang pada dasarnya FBS classifier banyak digunakan untuk data-data teks gitu, data-data karakter. Jadi untuk tipe data numerik tidak disarankan digunakan karena akan mempengaruhi hasil dari akurasinya nanti. Jadi karena kita tahu pada data ini terdapat satu data numerik yaitu age atau umur, yang lain udah yes no atau male dan sebagainya positif, nggak ada data numerik lagi. Jadi kita filter nih data ini ya, data numeriknya, tinggal kita pencet age-nya terus kita pencet backspace, tekan backspace untuk menghapus katanya. Oke, setelah itu kita kan akan memprediksi apakah seorang pasien itu terjangkit diabetes atau tidak, dan itu terdapat pada atribut kelas. Maka dari itu kita pilih target Y-nya adalah kelas, karena ini adalah menentukan dia positif atau tidak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada tulisan merah lagi nih. Perhatian, jangan input variabel Y ke dalam variabel X untuk mendapatkan hasil akurasi yang akurat. Jadi pada kasus ini kita hapus nih kelasnya. Jadi kenapa yang di atas dihapus itu agar sistem tidak menghitung conditional probability antara kelas dan juga kelas. Jadi benar-benar menghitung conditional probability antara kelas dan juga prediktor sisanya gitu. Oke, di sini tab box yang pertama adalah pre-process. Seperti namanya pre-process itu pre-processing dataset. Sebenarnya ada banyak pre-processingnya ada itu, namun pada aplikasi Malika pre-process yang dilakukan ini adalah data filter atau memfilterisasi data. Jadi bisa dilihat nih pada tabel yang ini kita scroll ke kanan, untuk yang kelas nggak ada kan, udah di filter. Setelah itu untuk yang bagian kiri juga yang age juga sudah tidak ada. Jadi kalau misalkan pengguna mengklik data proses ini atau mengunduh, nanti otomatis user dapat mengunduh dataset baru ini, dataset yang tanpa kelas dan juga tanpa umur. Jadi data ini diunduh akan dalam bentuk CSV nantinya. Selanjutnya adalah dataset information. Dataset information ini memberikan informasi singkat mengenai dataset pengguna gitu. Untuk memastikan bahwa di sini dataset yang digunakan adalah diabetes, terus size-nya berapa, tipe datanya CSV dan atau TXT, selalu lokasi database-nya bagaimana. Dan di sini sebenarnya udah jelas, setiap box di sini sudah diberi penjelasan masing-masing. Dari dataset ini udah ada penjelasan dataset structure, penjelasan dataset structure. Di sini dataset structure menjelaskan mengenai apa saja sih data-datanya, kurang lebih seperti gambaran umum dari datanya, tidak dijelaskan semuanya gitu. Jadi misalkan user dapat melihat di sini terdapat 17 kolom. Di sini merepresentasikan di sini ada 17. Satu user dapat melihat apa aja sih atribut pengguna yang bernilai integer atau char gitu. Di sini kan udah jelas tadi age itu integer, sedangkan yang lainnya char. Selanjutnya adalah dataset summary. Seperti namanya, dataset summary ini menjelaskan summary atau ringkasan dari dataset. Di sini diberikan jumlah row, jumlah kolom. Pada setiap kolom terdapat berapa tipe data numerik, berapa tipe data karakter, dan juga di sini dijelaskan masing-masing dari tipe data karakter dan juga tipe data numeriknya. Jadi di sini ada 16 karakter, di sini juga ada 16. Di sini ada 1 age dan di sini juga ada 1. Selanjutnya adalah atribut summary.
yang dimana di sini menjelaskan masing-masing dari atributnya. Di sini semuanya bernilai karakter kecuali age, yang dimana nanti kalau misalkan age itu akan diberikan nilai minimal kuartil pertama, nilai tengah, rata-rata, kuartil ketiga, dan nilai maksimalnya. Sedangkan yang lain karena semuanya bernilai karakter hanya akan menjelaskan kalau misalkan atribut tersebut memiliki kelas dan juga mode karakter dan panjangnya data tersebut. Selanjutnya adalah Naive Bayes Classifier yang diimplementasikan pada aplikasi ini. Jadi secara keseluruhan ini merupakan perhitungan Naive Bayes Classifier. Yang pertama adalah a priori probability. A priori probability ini merupakan perbandingan antara negatif dan juga positif pada target Y atau kelas yang kita pilih tadi ya. Jadi di sini terdapat 61,7% kelas positif dan 38,2% kelas negatif. Ini kalau dijumlahin jadi satu ya, ke 100% gitu. Nah, sedangkan di bawahnya adalah conditional probability yang kita udah singgung tadi di awal. Kalau misalkan conditional probability adalah perhitungan antara kelas target Y dengan masing-masing atribut yang kita pilih di prediktor X tadi gitu. Jadi misalkan ini negatif dan female karena dia gender ya tadi, terus negatif ini kan negatif positif semua nih ke bawah, terus tapi yang atasnya beda nih, polyura, polydipsia, sudden weight loss dan sebagainya. Itu perhitungan conditional probabilities dari masing-masing atribut pada target Y gitu. Selanjutnya adalah model summary yang dimana ini merupakan ringkasan dari pemodelan Naive Bayes. Di sini sudah dijelaskan juga a priori itu apa, tables itu apa, levels itu apa, isomeric itu apa, dan juga call itu apa. Selanjutnya adalah perhitungan confusion matrix. Confusion matrix ini merupakan hasil perhitungan dari pemodelan Naive Bayes yang divisualisasikan dalam bentuk matrix atau confusion matrix ini menggunakan cross tabulasi. Di sini nilai yang paling atas ini merepresentasikan nilai n, sedangkan bawahnya merepresentasikan nilai n row total, bawahnya lagi kolom dan juga table. Di sini juga sudah dijelaskan apa itu n, apa itu n row total, apa itu n column total, apa itu n table total. Setelah itu bawahnya merupakan visualisasi cara singkat tanpa perhitungan detailnya. Sebagai contoh misalkan berapakah yang bernilai aktual negatif dan menghasilkan nilai prediksi negatif itu bernilai 47. Bisa di cross check di sini bahwa nilai prediksi negatif dan nilai aktual negatif itu bernilai 47. Jadi sebenarnya atas dan bawah ini sama, menampilkan hal yang sama, namun pada bagian yang bawah ini atau table ini menjelaskan lebih terbaca lebih pada intinya. Kalau ini kan harus ada perhitungannya, misalkan kayak berapakah jumlah dalam persen nilai aktual negatif yang menghasilkan nilai prediksi negatif. Sebagai contoh, di sini n row total yaitu merupakan berapa jumlah dalam persen nilai aktual negatif yang menghasilkan nilai prediksi negatif juga, yaitu 92,2%. Sedangkan kalau n call total, berapakah jumlah nilai prediksi negatif menghasilkan nilai aktual negatif, itu mendapatkan nilai 75,8%. Sedangkan kalau n table total itu merupakan jumlah secara keseluruhan nilai aktual yang memiliki nilai prediksi, begitu juga sebaliknya. Pada bagian paling bawah terdapat comparison yang merupakan perbandingan antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Namun karena keterbatasannya sistem, aplikasi ini hanya mampu menampilkan sampai dengan 500 data. Selanjutnya adalah tab box statistik. Pada bagian statistik ini menampilkan informasi statistik mengenai pemodelan Naive Bayes yang dilakukan, yaitu seperti akurasinya berapa, sensitivity, specificity, precision, recall, F1, dan sebagainya. Di sini juga sudah dijelaskan apa pengertian dari masing-masing statistik yang telah ditampilkan, seperti akurasi, kappa, akurasi null, akurasi p-value, sensitivity, specificity, precision, dan sebagainya. Dengan menggunakan dataset diabetes menggunakan
pemodelan Naive Bayes Classifier, pemodelan ini mampu menghasilkan akurasi sebesar 85,3%, yang dimana angka tersebut cukup baik untuk digunakan pada proses selanjutnya, yaitu prediksi. Pada proses prediksi, di sini disarankan untuk menggunakan fitur predik jika mendapatkan nilai akurasi yang tinggi atau di atas 70%. Semakin tinggi nilai akurasi, maka hasil prediksi akan semakin baik atau semakin akurat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja prediksi ini. Misalkan kita ambil data baru dengan separator berbeda. Di sini kita separatornya kita ubah ke semikolon, dan secara otomatis sistem akan menampilkan data yang baru saja diinput ya. Dan di sini data yang diinput adalah sebuah data yang tidak memiliki kelas, dan tugas dari sistem adalah memprediksi dari kelas tersebut. Di sini kelasnya masih kosong. Setelah itu sistem akan memprediksi jawaban dari masing-masing data tersebut. Di sini akan dijabarkan datanya, karena ini jumlah datanya 520, sedangkan data testingnya juga 520. Pada kasus ini sistem dapat menampilkan semua hasil prediksi dari data tersebut. Setelah itu pengguna dapat mengunduh data baru atau data hasil prediksi, yang dimana nanti otomatis kelas ini akan terisi oleh hasil dari pemodelan prediksi ini. Dan terakhir, pengguna dapat mengunduh seluruh informasi yang ditampilkan pada aplikasi ini melalui tab box report atau mendownload report aplikasi Malika dalam format HTML. Berikut merupakan hasil report dari aplikasi Malika. Nama yang diinput oleh pengguna pada awal video tadi akan muncul pada bagian ini. Setelah itu di sini ada profil datasetnya, variabel apa saja yang dipilih pada dataset diabetes, atau variabel Y-nya apa, berapa persen data splittingnya, berapa jumlah data training, penjelasan struktur dari dataset seperti jumlah baris berapa, jumlah kolom, dan juga di sini akan diberikan penjelasan seperti pada aplikasi, yaitu masing-masing dataset summary itu apa, setelah itu atribut summary itu menjelaskan mengenai apa, model jadi model summary itu apa, dan sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses Naive Bayes Classifier pada aplikasi Malika ini, atau mungkin secara keseluruhan Naive Bayes Classifier secara umum. Jadi pada prosesnya Naive Bayes Classifier itu melakukan yang namanya data splitting. Pada kasus ini kita sebagai contoh memiliki 10 data, yang dimana 10 data ini akan kita splitting menjadi 70 dan 30%. Kan pada kasus yang kita lakukan tutorial barusan adalah 75% data splittingnya. Namun pada kasus ini kita akan melakukan splitting 70%. Jadi kita punya 7 data training, sedangkan 3 data testing. Naive Bayes Classifier ini akan mempelajari 7 data ini, yang nanti akan dilakukan testing pada 3 data sisanya. Oke, misalkan Naive Bayes Classifier udah selesai nih mempelajari 7 data ini. Setelah itu kan masih ada 3 data sisanya. Nah, 3 data sisanya ini kelasnya akan dihilangin dulu nih sementara. Oke, kelasnya aku hilangin. Setelah itu kasih nih ke pemodelan tadi, kan kamu udah belajar nih ya, kamu udah belajar nih, aku kasih sekarang 3 soal baru. Coba kamu bisa ngerjain nggak gitu kan ke modelnya. Setelah modelnya mengerjakan, terus di cross check nih, di tes hasilnya sama nggak sih sama yang 3 data yang dijadiin testing tadi. Kalau misalkan hasilnya sama semua, dan dia udah bisa memprediksi dengan baik karena hasilnya benar semua, otomatis itu akan memberikan output hasil akurasi 100% karena benar semua gitu. Jadi hasil akurasi yang ditampilkan pada aplikasi Malika ini berdasarkan perhitungan yang tadi. Jadi misalkan 7 data training udah di training sama modelnya, setelah itu dikasih 3 data, dan ternyata yang benar ini cuma 2 berdasarkan yang dia kerjakan. Nah, maka dari itu kan dari 3 cuma benar 2, kan akurasi 66% gitu. Jadi nilai akurasi itu didapatkan dari perhitungan seperti itu gitu. Begitulah gambaran umum dari Naive Bayes Classifier dan juga aplikasi machine learning Malika. Sekian video hari ini, semoga banyak membawa manfaat, dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen atau mengirim email kepada Malika yang ada di website ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.